Untuk keterangannya kita mengambil dari keterangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, karangan beliau. Karena beliaulah salah satu ulama yang sudah dapat rekomendasi dari para ulama bahwasanya keilmuan beliau, keluasan, kedalaman yang ilmu yang beliau miliki itu sudah layak untuk menyimpulkan maksud suatu hadis. Karena di zaman kita ini tidak ada orang yang tinggi ilmunya setara dengan beliau, jadi kita dahulukan orang memang yang paling layak untuk memasuki hadis. Kita ikut pemahaman beliau. Dari lafaz man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din ini, satu pelajaran bahwasanya tingginya derajat ilmu, keutamaan fadilah ilmu di sisi Allah itu sangat tinggi. Hingga dari lafaz ini Allah menjadikan sumber seluruh kebaikan itu adalah ilmu. Lafaz khairan di sini, lafaz khairan ini menggunakan isim nakiroh. Jadi maknanya umum. Bisa kebaikan itu sedikit maupun banyak. Bisa kebaikan itu di dunia ataupun akhirat. Jadi maksudnya siapa saja yang menginginkan kebaikan dunia ataupun akhirat, baik dia ingin mendapatkan kebaikan itu sedikit ataupun mau mendapatkan kebaikan itu banyak, maka hendaklah dia memahami ilmu agama. Mutolaah, mempelajari, mendalami ilmu agama, baru dia bisa memperoleh kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan itu. Sumber kebaikan adalah ilmu. Jadi mafhum mukhalafahnya dari hadis ini, siapa saja yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar memahami ilmu, duduk di majelis ilmu, berarti dia tidak mau kebaikan. Kita hidup di dunia ini, tidak ada satupun orang kecuali semuanya menginginkan kebaikan, baik itu kebaikan di akhirat ataupun di dunia. Nah, sumbernya, rahasianya, caranya untuk mendapatkan kebaikan, semua kebaikan, menuntut ilmu, belajar. Jadi secara tidak langsung ada perintah di sini kita untuk menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW itu perintahkan kita, tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke liang lahat. Karena kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ilmu. Tidak bisa dipisahkan dengan namanya menuntut ilmu. Belajar itu tidak bisa. Sampai mati. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sampai wafat, kita tuntutlah ilmu sampai kita wafat. Carilah ilmu, pelajari ilmu sampai wafat. Ini pelajaran pertama dari lafaz ini ya. Pelajaran kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadznya lafadz takdir ya. Maksudnya memahamkan kepada kita semua itu dari Allah. Dari sini lafadz Allah sebagai fa'il. Berarti kebaikan apapun yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, besar ataupun kecil, itu tidak ada sedikit pun ambil andil usaha kuasa dari kita.
Man yuridillahu, Allah menghendaki, bihi khairan, kebaikan apapun itu yang menghendakinya Allah, bukan kita. Maka pelajarannya di sini pelajaran tauhid, bahwasanya kita itu jangan sombong. Tidak bisa kita itu berbangga-bangga diri. Ini masjid saya yang bangun ini. Saya bangun kemarin 2 miliar. Kalau saya itu kalau tahajud itu tiap malam 1000 rakaat. Apa yang mau kita banggakan? Karena semua amal kita itu bukan usaha kita. Kalau Allah tidak gerakkan kita, kita tidak bisa melakukannya. Kalau Allah tidak gerakkan kita, kita tidak bisa sedekah, nggak bisa infak, nggak bisa sholat, nggak bisa segala-galanya. Berarti hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu adalah Allah yang melakukannya. Seluruh kebaikan hakikatnya adalah Allah yang melaksanakan, bukan kita. Sebenarnya nggak layak menjandingkan suatu kebaikan itu dari kita, nggak layak. Karena merasa nggak melaksanakan apapun, nggak mengerjakan apa saja. Merasa dia ini tidak melakukan kebaikan, yang melakukan Allah. Di sini bahwasanya Allah yang memberi kepahaman. Berarti ada dua yang terpisah. Kebaikan itu sendiri, pemahaman itu sendiri. Artinya asbab dengan hasil dari asbab itu dua takdir yang terpisah. Ini harus dipegang ini. Allah ciptakan asbab itu takdir, hasil dari asbab itu juga takdir. Tapi dua takdir ini terpisah, bukan satu. Hingga akhirnya timbul pemahaman bahwasanya bukan asbablah yang menjadikan hasil. Makanya kita tidak boleh meyakini asbab, tetapi hasil itu sendiri, asbab itu sendiri. Ada orang itu tanpa asbab dapat menuai hasil, ada orang itu dengan asbab menuaikan hasil. Karena ada sebagian kelompok itu terlalu mendewa-dewakan asbab sehingga punya keyakinan asbab dapat mewujudkan hasil. Dengan asbab, dengan makan bisa kenyang, dengan kerja bisa kaya, banyak harta, dengan belajar bisa alim. Punya keyakinan seperti itu yang salah. Dan sebaliknya begitu juga. Ada orang itu terlalu menafikan asbab hingga tidak mau menjalankan asbab. Nah, ini juga keliru juga ini. Tidak mau menjalankan asbab. Karena asbab sendiri itu perintah Allah, berarti harus kita jalani. Kerja, usaha itu perintah Allah, harus kita jalani. Tapi jangan sampai timbul keyakinan meyakini asbab, dengan asbab kita mendapatkan ini. Harus dipahami, maksudnya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu hasil beriringan dengan asbabnya. Dan ini yang ada, sering terjadi. Allah itu senantiasa, dalam lafaz hadis ini Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah senantiasa meletakkan dua takdir itu sering bersamaan antara asbab dan musabbab. Asbab dengan hasil dari asbab yang kita lakukan selalu senantiasa Allah iringkan penciptaan pewujudannya. Nggak bisa dipisah. Nah, maksud dan kesimpulan hadis ini adalah bahwasanya kalau kita ingin mencapai tujuan,
menggapai satu harapan dan cita-cita, lakukan asbabnya. Ingin jadi orang alim, belajar. Ingin mempunyai harta yang banyak, kerja keras. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan dua takdir ini, jarang terpisah. Dua takdir ini jarang terpisah oleh Allah. Allah ciptakan asbab, mesti senantiasa Allah ciptakan hasil dari asbab tersebut, jadi musababnya. Memang ada juga Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya, tapi jarang. Nah, di sini secara tersirat kita itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang ada dalam menjalankan hidup kita ini. Yang kita jalani itu sesuatu yang ada, biar tidak kecewa nanti. Sesuatu yang biasa dan umum terjadi. Umumnya Allah itu menciptakan, mentakdirkan asbab, Allah takdirkan juga hasil dari asbabnya.